Kasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam persekutuan kita pagi hari ini. Bersyukur kita bisa melewati 2025, masuk ke tahun yang baru. Kita memasuki minggu kedua pada minggu ini. Itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya undang dengan hormat Bapak Lexi untuk membuka di dalam doa. Semua rekan-rekan saya undang bangkit berdiri. Mari Bapak kasih Tuhan, kita mendasarkan ibadah pelayanan Kompi setahun ini kepada Tuhan. Awal kita mulai. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karunia Allah yang besar baik. Kami bersyukur kami bisa melewati tahun 2025 dengan baik. Banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan tahun ini, di tahun yang baru 2026 ini, Tuhan akan pun melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan ibadah komunitas pria Ibu Sungai Yordan ke dalam tangan Tuhan. Di awal ibadah ini ya Tuhan, kami mendasarkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuntunlah kami, pimpinlah kami. Sebab tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak dapat bisa berbuat apa-apa. Ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau yang memberkati para pelayan yang melayani. Hamba-Mu Pak Taufik yang menyampaikan isi hati Tuhan. Dan semua yang datang pulang dengan satu sukacita, pembaharuan, komitmen, kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, belum telat, rasanya kalau kita tengok kiri kanan bilang ucapin selamat Natal tahun baru. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Pagi hari ini kita siap memuji Tuhan. Yang siap berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Haleluya. Mari rekan-rekan Kompi, kita masuki awal tahun ini dengan penuh ucapan syukur buat kasih setia Tuhan. Katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Amin. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Katakan, walau tubuhku. Yes. Walau jiwaku terkoyakkan, pujianku terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Katakan, akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu. Yes, kau ku teguhkan imanku. Yuk rekan-rekan Kompi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku katakan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari. Amin. Sekali lagi katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Yes. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Nyatakan, akan kupikul salibku. Cukuplah kasih, ku bertahan. Kau kuatku, teguhkan imanku. Semua angkat tanganmu, katakan, ku mau tetap bersyukur. Amin. Senantiasa bersyukur. Segala yang biar kehendak-Mu terjadi.
Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang Sekali lagi sama-sama katakan, akan kupikul salibmu. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku teguh. Akan kupikul salibku, semua. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Semua. Ku mau tetap bersyukur, amin, senantiasa. Yes, segala yang ku alami, biar kehendakmu ku mau tetap bersyukur, amin. Tiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, haleluya. Silakan duduk rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tahun yang baru, kehidupan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, di tahun yang baru ini, Tuhan lebih lagi berikan kami semangat yang baru. Untuk melayani Engkau, untuk menyembah Engkau. Nyatakan isi hatimu pagi hari ini. Lewat hamba-Mu yang sudah Engkau utus di tempat ini, Bapak Taufik Berlian. Menyampaikan seluruh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami para pria di tempat ini benar-benar mengalami Tuhan. Kami mau lebih lagi mengalami Tuhan di tahun ini Tuhan. Kami mau lebih lagi mengandalkan Tuhan. Bergantung sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Mari katakan kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kami nyatakan bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi nyatakan bersama. Engkau ada bersamaku. Engkau ada di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan kami, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku
Amin. Hanya bersamamu adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat suaramu, nyatakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, bersamamu Tuhan. Oh, amin, amin, amin. Yes, perkenanan-Mu Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Lebih lagi sama-sama suruhkan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati. Terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu, perkenanan-Mu itu yang meneguhkan hati kami. Yes, amin, amin. Kami percaya Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu. Mari rekan-rekan saya undang bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan pagi hari ini. Angkat suaramu, angkat kedua tanganmu. Oh, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Oh, Engkau yang pegang tangan kami, perkenanan-Mu yang teguh. Yes, kami percaya Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi sambil mengangkat kedua tanganmu, katakan, bersamamu Bapa, bersamamu. Saya undang dengan hormat hamba-Nya Bapak Taufik. Ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, sembah Dia, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, beri pertolongan, anugerah-Mu kekal melimpah.
Bapa, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bersekutu di dalam Engkau. Kami boleh merasakan kembali anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati lagi kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Kami boleh mendapati lagi bahwa perlindungan-Mu gak pernah berhenti dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan buat setiap kasih setia-Mu. Tuhan, ini kali pertama di tahun ini kami bersekutu Tuhan. Kami berdoa supaya hadirat Tuhan menguasai kami. Hadirat Tuhan menopang kami Tuhan. Supaya kami boleh ngalamin kuasa-Mu, kebenaran-Mu, kasih-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Supaya firman-Mu ditabur di tanah hati yang subur. Dalam nama Yesus Kristus. Mari setiap kita pria-pria yang percaya kita berkata, amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Apa kabar? Wah, luar biasa aja saudara. Berapa banyak saudara ya yang selama tahun 2025 saudara merasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan? Coba lambaikan tangan. Wah, puji Tuhan. Ini pertanyaan yang saya mau ajukan ini adalah pertanyaan yang sungguh-sungguh ya saudara ya. Jadi saudara jawabnya sungguh-sungguh nih. Maksudnya sungguh-sungguh itu benar-benar kondisi yang sebenarnya. Saudara baik-baik saja? Hah? Baik? Semua bagus? Bisnis lancar? Keluarga aman? Haleluya. Amin. Saudara masuk tahun 2026 gimana saudara? Dengan semangat? Atau kerja lagi. Liburan panjang gimana? Udah selesai saudara masuk 2026 dengan perasaannya apa saudara? Semangat, wah dahsyat nih. Atau kerja lagi. Tahun udah ganti mesti check up dulu nih. Ya kan? Karena tahun ini saudara saya banyak sekali ngelihat anak Tuhan ya teman-teman saya. Ada yang ini lagi di ICU, kena diabetes, gulanya 475 saudara, kayak kolaps. Dan kalau ditanya gimana? Gitu saudara. Ya, kalau saudara yang mana saudara? Yang semangat atau yang tarik nafas? Haleluya. Haleluya. Waduh, ya, mari kita sama-sama jaga saudara. Ya, saya sungguh berdoa saudara. Saudara setuju nggak? Ini kita ngomong sesama pria ya. Saudara setuju nggak? Mati itu pasti. Kalau udah tua sakit pasti nggak? Pasti. Berarti kita ini sebenarnya semuanya, maaf nih kalau mau ngomong kasar ya. Pasti ngalamin kan? Betul ya? Cuma masalahnya bagaimana respon kita waktu kita ngalamin. Amin enggak? Bagaimana kalau bisa, kalau boleh. Kalau kita udah tua dipanggil Tuhan, kalau bisa dalam kondisi yang enak. Kayak Yakub. Lagi berdoa, tahu-tahu dipanggil Tuhan. Wih, meninggalnya berlutut saudara. Wih, mantap. Ya kan? Smith Wigglesworth, meninggalnya lagi berdoa. Wih, dahsyat. Ya, coba tanya kanan kiri. Punya rencana nggak kalau lagi meninggal lagi posisinya apa coba? Hah? Ya kan? Nah, mau sih mau apa yang terjadi puji Tuhan yang paling penting kalau bisa kita finishing well. Ya, kita mau dipanggil Tuhan tapi kondisi kita dalam kondisi lagi melayani, lagi cinta Tuhan, bukan lagi murtad, bukan lagi ngaco, bukan lagi kenapa saudara? Karena saya banyak temukan pria-pria di luar sana, bukan pria Betel, pria di luar sana. Wih, kalau lagi ngaco saudara, ya saya banyak temuin pria kalau lagi semangat, antusias gitu, wah banyak kerjaan, pelayanan, wah seru. Tapi kok lagi error saudara. Itu kalau kata Alkitab mengalami masa-masa kebodohan.
Mau seco atau mau seco MSC. Nggak ada kerjaan, bengong. Ya kan scroll apa reels, TikTok. Yang lihatnya wanita-wanita miskin ya kan. Pakai bajunya cuma compang-camping. Ya tiau ya kan, nari-nari. Wah terus kita ngeliat-liat. Pikirannya kemana-mana. Wah ngaco. Jatuh. Awal tahun ini ada seorang hamba Tuhan dari luar negeri penulis buku yang dahsyat banget saudara. Dia ngaku dosa, dia ngundurin diri dari pelayanan. Padahal bukunya banyak merubah orang-orang banget. Bukunya banyak merubah orang dan dia akhirnya ngaku dia udah 8 tahun selingkuh dengan wanita lain. Dia mengundurkan diri dan dunia pergerejaan di luar negeri sana ya heboh. Karena ini salah satu hamba Tuhan yang senior saudara. Banyak orang saudaraku waktu usia-usia, waktu masih mudanya cinta Tuhan radikal. Waktu udah mendekati usia-usia jatuh saudara. Ya, nah kita mau jaga. Makanya jangan ada kita yang keluar dari komunitas, keluar dari Tuhan. Amin saudara. Nah saya hari ini mau bahas dikasih tema semangat baru di tahun yang baru. Amin. Nah, ini kenapa penting banget saudara karena ada banyak kita saudara tahu kalau udah nggak semangat itu udah kalah setengah. Iya kan? Saudara nih kalau dapat kang tahu aja nih kita kan orang kerja semua ya. Kalau dapat kang tahu aja saudara. Begitu saudara dapat kang tahu saudara dengar kang tahu. Apa dong? Waktu diceritain kita mau butuh misalnya apa saudara. Kita mau butuh pekerjaan begini. Kalau saudara nggak semangat, saudara mikir gini, haucuan sih, tapi nggak ada modal. Udahlah, nggak jodoh. Enak sih, tapi udahlah, susah. Bisa berhasil nggak saudara? Nah, tapi kalau saudara dengar, susah banget nih. Tapi bisa. Bisa nanti. Nanti kita akalin bisa. Nanti kita ngomong sama teman-teman, kita kumpul-kumpul bisa. Pasti bisa. Nah, ada harapan gak saudara? Nah makanya penting banget. Kalau saudara punya masalah, saudara lihat masalahnya ini masalah berat banget. Udahlah kayaknya bodoh lah. Pusing. Kita kan udah biasa ya. Masalah gede dikecilin, masalah kecil digedein ya. Wah, udahlah malas lah, udah malas lah gitu. Ya udah saudara, selesai. Kita nggak kemana-mana. Tapi kalau saudara semangat. Nah, Amsal 17 ayat 22 bilang gini saudara. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah, kalau udah semangatnya patah, udahlah, keringkan tulang. Keringkan tulang itu ungkapan bahwa kalau saudara semangatnya udah gak ada saudara. Mau kayak mana juga gak bisa saudara. Ya, saudara ada orang kena penyakit misalnya penyakit cancer. Kalau dia udah ngeliat cancer biayanya mahal. Udahlah umur gue udah gak lama lagi. Ya udahlah di rumah aja. Ya udahlah. Terus nanya sama Tuhan, Tuhan kapan aku mati? Tuhan cepetanlah. Tuhan udahlah. Gak ada semangat hidup. Gimana saudara? Gak bisa ditolong. Setuju ya? Kalau saudara begitu ada penyakit dengar kabar gak enak, saudara masih semangat aja. Masih ada pengharapan. Di mana ada pengharapan, di situ ada mujizat terjadi, amin saudara. Kalau hari ini saudara datang dengan banyak pergumulan, banyak ini. Di mana saudara berharap, masih ada semangatnya. Saudara ada harapan, amin. Ada orang bikin percobaan saudara. Tikus dimasukin ke bak, mungkin saudara udah pernah dengar. Tikus yang satu saudaraku dimasukin ke bak, airnya setengah, ditutup semua. Gak lama tikus ini mati saudara. Tikus yang satu saudaraku dimasukin ke ini,
dikebak, dikasih air, tapi dikasih cahaya sedikit. Saudara. Tikusnya sama, baknya gedenya sama, airnya tingginya sama. Yang satu ada cahaya, satu enggak. Yang satu masih bertahan saudara. Masih berenang terus, masih berenang terus. Kenapa? Dia lihat ada harapan. Saudara, hari ini ketika saudara menikah, punya masalah sama istri, punya masalah sama anak, bisnis saudara ada masalah. Saudara ada lihat harapan enggak saudara? Nah kalau saudara lihat ada harapan, harapan itu mendatangkan optimisme, semangat saudara. Nah, firman Tuhan berkata, kalau semangatmu patah, tulangmu jadi kering. Nah orang yang udah tulangnya kering sudah gak mau ngapa-ngapain. Duduk, makan. Ya kalau belum kenal Tuhan sambil ngerokok. Ya ngomongin orang, ya kan. Wah si ini, si itu, si A, si B, si C, si D. Ya. Itu MSC itu mau seco kan katanya. Udah kayak udahlah. Nah kata semangat ini saudara penting. Semangat itu sama kayak kata antusias. Setuju ya? Nah saya kaget banget waktu saya cari tahu antusias itu dari bahasa Yunani entheos. Artinya di dalam Tuhan. Atau dipenuhi dengan Allah. Kata semangat saudaraku itu bahasa Ibraninya ruah, spirit. Ya, makanya dalam terjemahan bahasa Inggrisnya semangat yang patah itu broken spirit. Karena semangat itu spirit, ruah, spiritnya Tuhan, rohnya Allah. Jadi kalau saudara tahu bahwa semangat itu berasal dari kata antusias atau antusias berasal dari kata entheos, ya, artinya di dalam Tuhan, maka pertanyaan berikutnya adalah gini saudara, ya. Hari ini, ya apakah hidup saudara saat ini ada di dalam dan dipenuhi Tuhan? Ada enggak saudara? Ini penting loh saudara. Hidup saudara tuh masih ada di dalam Tuhan atau dipenuhi sama Tuhan enggak? Nah, coba lihat kanan kiri dulu wajah-wajah. Ini di luar Tuhan atau di dalam Tuhan. Ya. Saudara bilang, kita mau di sini mah di dalam Tuhan semua Pak. Di luar Tuhan buktinya Sabtu pagi kita udah ke komunitas pria. Kita mah aman. Belum tentu. Belum tentu. Serius. Pokoknya yang udah lama di gereja paham lah. Ya. Coba tanya kanan kiri udah lama di gereja belum? Hah? Paham kan? Yang ke gereja nyanyinya bisa semangat sampai rumah berantem sama istri, ya kan? Waduh, saya punya kenalan saudara. Kalau ngumpul pria-pria, sangat royal. Makan dibayarin, ngopi dibayarin. Ulang tahun kita ke Angke, giliran sama istrinya, saudaraku. Nggak dikasih uang bininya. Sampai nangis-nangis. Di sini mah nggak ada. Wajahnya murah hati semua kalau sama istri saya tahu. Hah? Di luar sana. Kalau sama istri, Kalau sama teman senongkrong, seteman sepergaulan, pengertian banget. Tapi kalau sama istri saudaraku. Sama anak, waduh ciong. Nah saudara, hari ini saudaraku, kita pria-pria mau bangkit, amin. Kita pria-pria mau bertobat saudaraku. Kenapa? Karena di dalam Allah ini penting banget. Kalau saudara hari ini ngalamin semangatmu, ya semangatmu padam, mari belajar saudaraku. Karena kita 2026 keadaan gak makin gampang, amin. Saudara jujur ya, berapa banyak saudara yang hari ini frustasi? Frustasinya kenapa? Kerja makin sulit. Ngomongin anak makin susah.
Iya nggak sih? Kok kayaknya cuma saya doang ya? Saudara nggak ngalamin? Anak udah gede, punya pemikiran sendiri, punya mau sendiri. Ya kan? Kita wah stres ya ngadepinnya. Pengeluarannya, dulu kita pikir waduh punya anak kecil susah. Punya anak gede lebih susah Pak. Dulu mah cuma bayar uang sekolah TK, SD. Sekarang kuliah. Lebih gede. Kuliahnya gak mau di dalam negeri, maunya di luar negeri lagi. Aduh. Belum lagi saudaraku pergaulan. Wah kita udah deg-degan. Dulu kita jagain anak cewek. Sekarang anak cowok juga mesti dijagain ternyata. Banyak yang LGBT soalnya. Kadang-kadang. Makanya kadang-kadang cowok-cowok, pria-pria banyak tekanan. Stres. Kalau udah stres ngapain? Mainan handphone ya kan. Lihat kanan kiri. Ya kan mainan handphone. Di sini enggak ya Pak ya? Enggak ya? Enggak ada yang ngaku ya. Nah, ini dengerin baik-baik saudara. Ini dengerin baik-baik. Semangat, bahasa lainnya antusias. Antusias entheos. Entheos artinya apa? Di dalam Tuhan. Nah tahu gak kenapa kita harus di dalam Tuhan? Sederhana. 1 Yohanes 5 ayat 19 bilang gini. Kita tahu kita berasal dari Allah. Nah saya mau tanya, saudara udah tahu belum kalau saudara berasal dari Allah? Belum tahu Pak? Nah saya kasih tahu hari ini. Kita ini waktu kita terima Yesus, kita lahir baru. Amin. Lahir baru itu apa artinya? Badannya tetap sama, tapi roh kita, hati kita, Tuhan kasih baru. Makanya kalau ada yang gak benar, ada yang dosa masuk, ini gak enak. Kita ngomong gini, gue dulu kayaknya main judi biasa aja, kok sekarang kayaknya kayak gak enak ya, kayak paham gak maksudnya? Kita dulu, zaman-zaman kita masih SMA, SMP dulu main biliar, ya marketnya pakai baju-baju seksi gitu kan, yang cewek-cewek yang masangin bola tuh seksi, kayaknya demen. Sekarang, nggak enak kayaknya. Tahu kenapa? Hatinya dikasih baru sama Tuhan. Rohnya dikasih baru. Nah, setan tuh paling takut kalau saudara ngerti bahwa saudara tuh lahir baru. Makanya setan coba balikin kita untuk kita nggak ngerti bahwa kita tuh udah lahir baru. Makanya ayatnya bilang, kamu tahu bahwa kamu berasal dari Allah? Tahu nggak saudara? Nah kalau saudara ngerti bahwa saudara berasal dari Tuhan, ayatnya bilang gini, seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia. Bayangin, saudara dari Tuhan, seluruh dunia berasal dari yang jahat. Bayangin saudara kayak ngelawan seluruh dunia. Makanya saudara bilang gini, gila mau bisnis jujur susah ya. Nggak bisa loh. Coba aja, mau jujur coba. Pajak nih, bulan 3 laporan. Coba, dagang. Susah loh kita ngomong, susah. Di mana-mana parah. Ngeri. Kenapa? Seluruh sistem dunia dikuasai oleh si jahat. Makanya kita jadi stres. Makanya kita mau buat benar susah. Kenapa? Karena kita ada di dalam dunia yang jahat, tapi gak ada di dalam Tuhan yang berkuasa. Benar gak? Saudara boleh aja dunia ini jahat, tapi Yesus sudah mengalahkan yang jahat. Yesus sudah mengalahkan alam maut. Yesus sudah menang. Yesus sudah menjadikan mereka sebagai tontonan. Dipermalukan oleh kemenangan Yesus di atas kayu salib. Saudara hanya bisa menang kalau saudara ada di dalam Dia. Ada di dalam Dia apa? Entheos. Jadi orang yang sungguh-sungguh bisa bersemangat, antusias,
adalah orang yang di dalam Tuhan. Kenapa? Karena orang yang ada di dalam Tuhan tidak terpengaruh sama apa yang dia lihat. Saudara dapat berkat besar, Kang tahu gede. Amin, puji Tuhan. Senang. Saudara dapat masalah besar. Saudara juga amin. Kenapa? Karena saudara tahu setiap masalah, setiap badai, setiap persoalan bikin saudara terbang lagi lebih tinggi sama Tuhan. Dulu waktu saudara nggak kena sakit penyakit, saudara nggak pernah ngerti bahwa Tuhan itu Allah penyembuh. Bener nggak? Waktu saudara ngalamin sakit penyakit nih, saudara ngerti, oh Yesus itu bisa nyembuhin. Bukan kata orang, aku ngalamin. Saudara sakit, doain, nggak sembuh-sembuh. Saudara bilang, oh gue baru ngerti, Yesus itu Allah penyedia. Biar nggak sembuh, tapi duitnya mah ada aja Tuhan kirim. Benar nggak saudara? Oh, Tuhan nggak sembuhin, Tuhan belum nyediain, tapi kuat lo ngejalanin. Kenapa? Ternyata firman-Nya Tuhan tuh hidup, memberi kekuatan dari waktu ke waktu. Loh, jadi lewat semua masalah saudara bisa tetap semangat. Kenapa? Karena saudara tahu ada Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan antusias. Antusias yang berasal dari Tuhan itu gak terpengaruh sama kondisi, gak terpengaruh sama keadaan. Amin saudara. Nah, dahsyat gak saudara? Nah makanya saya mau dorong saudara. Buat saudara ngalamin Tuhan. Ngalamin Tuhan. Tuhan itu gak bisa cuma diteoriin saudara. Bener gak? Kayak saudara, kalau berenang diteoriin bisa nggak? Pak, nanti kakinya digerak-gerakin Pak. Ya tangannya gini nih, buka tutup, buka tutup. Saudara dimasukin ke yang 5 meter. Lupa semua, bener nggak? Nah, saudara mesti ngalamin. Masuk kolamnya yang nggak dalam dulu. Ya kan? Belajar dulu tangannya, kakinya. Masuk kolam yang segini. Begitu kaget, kagok, berdiri. Gak apa-apa, oh aman. Tuhan juga sama, ngajak kita berproses sama Tuhan pelan-pelan. Amin. Jalannya pelan-pelan. Ada Tuhan di situ. Jadi saudara kalau hari ngalamin masalah, ayo jalan sama Tuhan. Tuhan pasti tolong. Nah tapi kalau saudara gak lihat Tuhan, saudara panik. Saudara takut. Saudara kaget karena gak lihat Tuhan. Kayak kita berenang, lagi enak-enak berenang. Pernah gak berenang di laut? Kayaknya cuma segini nih. Asik ya. Ombaknya datang. Tahu-tahu tangan kaki kita udah gak nyentuh. Kaget, panik, keminum air. Benar ya? Pernah ya? Sama, kita sama Tuhan juga sama kan. Belajar dulu nih pelan-pelan. Pelan-pelan. Tiba-tiba ada gelombang masalah datang. Kita lihat kaki kita udah gak nyentuh tanah. Gak injek bumi. Tapi waktu kita mau kaget. Kita lihat ada tangan Tuhan yang megangin. Tenang gak saudara? Tenang. Nah, proses ini disebut entheos di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, gimana caranya berada di dalam entheos? Karena kita tahu dunia ini dikuasai si jahat. Saudara lihatlah ekonomi dunia, sistem dunia, pemerintahan kita, semuanya bikin pesimis. Kalau saudara nggak di dalam Tuhan, waduh, gawat. Saudara bilang gini, teman saya ada yang bilang gini, gile kita kerja cinta Tuhan lah ini, kita kerja segini-segini aja. Mendingan kayak si Onono. Money laundry. Ini kejadian beneran. Money laundry. Sekian ratus M.
Masuk penjara 10 tahun. Potong sana sini 5 tahun, keluar berduit. Ya kan? Berduit gampang kan? Butuh apa? Butuh apa? Butuh apa? Kok lu bisa sih? Kan kita hidup mesti mengasihi. Udah. Daripada kita habis-habisan kagak kaya-kaya, ya kan? Nah, kok saudara jadi dapat ide? Jangan ya. Jadi dapat ide. Jangan saudara ya. Lurus-lurus aja. Gak apa-apa. Karena pada akhirnya Tuhan yang nilai. Nah, gimana caranya supaya saudara bisa menang dari si jahat? Ayat berikutnya. Ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Nah, saya mau garis bawahi 2 aja. Bagaimana kita ada di dalam Kristus. Entheos itu gimana caranya? Yang pertama saudara katanya mengenal yang benar. Nah, mengenal yang benar ini gimana caranya? Coba saudara buka Yohanes 1 ayat 14. Coba boleh satu orang buka handphonenya. Sengaja saya nggak tulis supaya saudara ada yang baca. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Yuk boleh satu orang. Amin. Katanya firman itu telah jadi manusia. Saudara tahu manusia yang dimaksud siapa? Yesus. Firman itu telah menjadi Yesus katanya. Penuh kemuliaan. Ya. Nah saudara, bagaimana kalau saudara mau kenal Yesus gimana caranya? Supaya saudara bisa mengenal yang benar. Caranya gimana? Baca firman. Baca firman saudara. Nah problemnya kita saudara. Kita susah banget baca firman. Wih, kalau baca firman cepet. Lamaan dikit tidur. Wih, tapi kalau nonton YouTube Reels gitu ya, wih makin di scroll makin enak. Bener gak saudara? Ya ampun ya Tuhan. Piauliang banget. Ya. Tahu-tahu 3 jam. Ya, tapi kalau baca Alkitab, wah, bergumul. Alasannya nggak ngerti gue, udah gue denger khotbah aja lah nggak ngerti. Ya, padahal firman itu ngejaga kita, saudara. Firman itu jaga kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jaga kita, saudara. Waktu sistem dunia mau masuk, mau kuasain saudara. Wih. Firman Tuhan muncul. Satu kali saya ketemu sama orang saudara ya. Mau dikasih sama pemerintah Pemda DKI 2 triliun. Orangnya dekat-dekat sini saudara. Roxy. Rumahnya dari Roxy Jembatan 5. Mau dikasih 2T. Buat peternak sapi di Kupang. Dia bilang waduh gila nih. Zaman-zamannya aku ini cuan. Tapi dia bilang gitu, kalau gua ambil 2T, ini pemerintah yang lain nih udah mangap nih. Siap nerima dong, bener gak? Ya masa lu makan sendiri, bagi-bagi kan gitu kan. Terus dia bilang gini, gua ingat anak istri, kalau masih bujang mah gua makan. 2T, dapat 25% aja udah ciak beliau. Gua makan, ingat anak istri. Bentar lagi anak gue udah gede, bentar lagi mau menikah. Jangan sampai bapaknya
Pas dia nikah lagi pakai rompi orange. Terus gimana kok? Enggak lah, gue tolak. Yang penting buat makan pakai cukup, ya udah. Sisanya bisa sama anak istri udah cukup. Ih keren. Saya yang dengarnya, wah nggak heran orang ini diberkati Tuhan. 1, 2, 3. Yes. Ya kan? Ini serius loh saudara. Dunia nih buat saudara keluarganya hancur. Mau ngelakuin apa aja. Serius. Makanya saudara, soal berkat, jadi anak Tuhan tuh gak pernah jadi masalah. Tuhan berkatin saudara gampang gak? Kok lihat-lihatan? Tuhan mau berkatin saudara gampang gak? Gampang. Tahu-tahu datang gitu, gampang saudara. Yang susah itu Tuhan apa? Yang susah. Buat saudara bisa dipercaya kalau megang duit banyak, itu susah. Loh. Sekarang coba nih ya. Saya diskusi sama anak saya nih. Anak saya bilang gini. Papi kan cinta Tuhan. Papi kan ngelayanin Tuhan sungguh-sungguh. Iya, puji Tuhan. Tapi kok hidup papi susah-susah ya? Maksud kamu susah? Papi itu udah sakit pinggang, masih nyetir. Mami masih cuci baju sendiri. Masih ngepel sendiri, gak ada pembantu. Padahal papi tuh, mami cinta Tuhan loh. Kalau aku lihat pendeta-pendeta lain tuh gak kayak kalian loh. Anak saya ngomong. Pendeta lain ada yang naik bisnis kelas, mobilnya bagus, rumahnya gede. Papi, mami, udah. Nah, terus aku tanya sama anak. Menurut kamu kita gak kaya, kita kurang apa? Makan cukup. Sehari 3 kali. Cuma lauknya beda. Iya dong. Tapi makan gak? Makan. Kamu kuliah? Coba. Kamu kuliah di UPH. Walaupun beasiswa. Ya kan? Koko kamu kuliahnya di Cina. Walaupun beasiswa. Ya kan? Tapi kuliah gak? Kuliah. Jadi kurang apa? Nah. Coba. Kalau Tuhan kasih kita 10 miliar. Kira-kira kita ngapain? Wah, kalau kasih 10 miliar mah kita sekeluarga jalan-jalan ke Eropa sebulan. Habis sih enggak Pak, masih sisa banyak. 10 miliar Pak. Nah, terus saya ngomong gini, oke jalan-jalan ke Eropa 10 miliar. Kamu tahu enggak, setiap hari papi pemuritan. Setiap minggu papi khotbah. Nah kalau sebulan aja ke Eropa, berapa banyak tuh pemuritan yang enggak jadi? Di cancel. Berapa banyak pelayanan yang di-cancel? Jadi, bikin papi lebih dekat sama Tuhan gak tuh 10 miliar? Bikin kamu lebih dekat sama Tuhan gak? Liburan ke Bandung 2 hari aja gak baca Alkitab. Apalagi sebulan ke Eropa. Bener gak? Jadi, Tuhan mah bukan gak mau ngasih. Kitanya gak sanggup terimanya. Sombong banget. Loh bener gak saudara? Saya dulu punya asuransi saudara. Baru punya asuransi aja udah kayak orang kaya. Gak takut penyakit. Penyakit? Apa penyakit? Asuransi. Mau ke Malaysia, Singapura bebas. Iya kan? Baru punya asuransi loh. Padahal punya asuransi belum tentu bisa gak sakit. Sakit mah sakit juga. Budgetnya bisa juga gak cukup. Bener gak? Baru punya asuransi udah belagu. Coba. Apalagi kalau punya 10-20 M. Apalagi 100 M. Waktu gak punya asuransi saudara. Kan naik terus tuh asuransi. Tutup kan akhirnya. Jalan pagi aja saudara olahraga. Sambil tumpang tangan. Tuhan aku tumpang tangan Tuhan. Otak kanan, otak kiri, otak tengah, batang otak gak ada penyumbatan darah Yesus. Jantung Tuhan. Tuhan buat kesehatan, pembuluh darah gak ada yang tersumbat dalam nama Yesus. Jalan pagi aja bisa doa loh saudara. Coba tanya, kamu gimana? Coba tanya.
banyak banget uang buat kita merasa lebih aman. Padahal keamanan yang tertinggi itu ada di dalam Tuhan. Setuju ya? Nah, yuk mari yuk. Katanya mari kita mengenal yang benar. Caranya gimana? Firman itu telah jadi manusia. Saudara mau kenal si firman, si manusia? Renungi firman. Itu kekuatan saudara. Amin. Nah yang kedua saudara. Dan kita ada di dalam yang benar. Kenal aja nggak cukup, tapi harus ada di dalam. Ada di dalam tadi apa? Entheos. Caranya gimana? Yohanes 15 ayat 18 kalau saudara baca, kita harus melekat sama pokok anggur, amin. Yesus pokok, kita caranya. Kita harus tinggal di dalam Dia. Cara tinggal di dalam Dia gimana? Nanti kalau saudara baca ayat-ayat itu, cara tinggal di dalam Dia gimana saudara? Melakukan perintahnya. Yesus bilang gini, tinggallah di dalam kasih-Ku sama seperti Aku tinggal di dalam kasih Bapa-Ku. Bagaimana caranya? Yesus bilang ini, Aku melakukan perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Lakukan perintah-Ku supaya kamu bisa tinggal di dalam Aku. Perintahnya gimana? Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti Aku mengasihi kamu. Saudara mau tahu caranya gimana? Belajar saling mengasihi. Nah, saling mengasihi ini gampang diomong, susah dipraktekin Pak. Kalau semuanya baik-baik aja ya, saya jalan sama Bapak ya, kalau maka datang ke Roxy ketemu, Pak Taufik, kue tiaw yuk. Ayo, gampang mengasihinya. Nasi campur Pak, jembatan 5 Pak banyak, gampang mengasihinya. Nah, tapi kalau ketemu yang minjem duit, nggak bayar, belaga lupa, ditagih lebih galak. Ketemu yang, paham nggak maksud saya? Bikin kesel, setiap ketemu ngajak berdebat, ngajak berantem. Mau mengasihi dia, kita ketemu aja kalau bisa menghindar. Ya kan? Mengasihi orang yang jarang ketemu gampang, yang tiap hari ketemu kayak anak, kayak istri, susah saudara. Susah. Nah Tuhan bilang gini, kamu tinggal di dalam Aku. Caranya gimana? Hendaklah kamu saling mengasihi, belajar mengasihi. Nah belajar mengasihi itu jadi problem. Karena mengasihi harus ketemu orang yang bikin kita jengkel. Saya kalau ketemu sama Bapak Gembala, gak susah buat mengasihi. Jarang ketemu, ketemunya pas diundang khotbah doang. Gampang. Tapi kalau di gereja sendiri, sama pemimpin-pemimpin lain, pekerja-pekerja lain, gesekannya tajam. Tapi gimana caranya mengasihi mereka? Karena kalau saudara baca Kejadian sampai Wahyu, isinya cuma kasih saudara. Saudara mau tinggal dalam Kristus? Yuk belajar saling mengasihi. Kalau saudara ada masalah di rumah, jangan abaikan saudara. Setiap masalah itu justru kesempatan buat kita praktek kasih. Serius. Serius. Saudara punya masalah sama anak? Kalau di ngomongin kayak jagoan, ada nggak di sini anaknya yang kalau diomongin kayak jagoan? Nggak ada ya? Baik-baik semua ya? Yang kayak, lu tuh mestinya gini-gini. Apa sih Pi? Aku udah gede lah Pi. Gitu misalnya. Kita mau anak cewek, pakai bajunya, udelnya dikasih lihat. Kita yang orang tua gila. Lu nggak bisa pakai baju yang benar. Aku tuh udah paling mendingan, tapi kalau ketemu teman-teman aku misalnya. Aku gak pernah pulang malam, aku gak pernah pacaran. Coba kalau yang lain. Wih, dia ngomongin ngotot. Tapi tahu gak kesempatan-kesempatan yang kayak gitu tuh, kesempatan buat kita praktekin kan. Bagaimana dilihat papanya sayang sama anaknya, peduli sama anaknya. Papanya gak gebanding-bandingin sama yang lain. Papanya tulus.
kuliahin dia, kasih dia duit, gak harap apa-apa, cuma harap dia jadi orang yang sukses. Gak ngarepin dia balikin gitu. Ada bapak kan ngomong sama anaknya gini, lu ya dari kecil lu papa gedein, berapa biaya lu coba hitung. Dikasih tahu belum bisa cari duit udah mau ngelawan papa. Waduh, anak saudara di hatinya ngomong apa? Oke, ntar kalau gue udah gede, gue udah mampu, gue buktiin, gue gak butuh lu. Wih, ngeri saudara. Nah, praktek mengasihi. Ajak ngomong baik-baik. Ajak doa bareng. Saudara akan lihat mereka berubah. Dari yang ngelawan, respect sama saudara. Bukan takut loh. Respect, hormat. Karena saudara dalam segala situasi, kasih dia teladan. Waktu saudara tertekan, saudara gak marah. Saudara ngomongnya tetap oke. Waktu situasi gak enak, saudara gak panik. Saudara bawa dalam doa. Wah. Satu saat anak saya bilang gini, aku malas ketemu sama keluarga-keluarga papi. Suka banding-bandingin. Saudara kalau ketemu keluarga gede suka banding-bandingin gak? Oh anaknya engkau, lu pinter ya, pinter. Anak Taufik mah beasiswa pinter. Anak Sono gajinya gede, udah 15 juta sendiri. Wah anak Ono lulusan Amerika 50 juta. Terus anak saya bilang, males. Terus aku ngomongnya gini sama mereka. Papi gak nuntut kamu kayak mereka sih. Tapi yang papi tahu satu, Tuhan mau kamu hidupnya bermakna. Buat orang lain. Berguna buat orang lain. Bukan cuma kamu sukses. Sukses tapi gak berguna, gak bermakna, gak ada artinya. Kamu harus tahu bahwa kamu diciptakan Tuhan untuk berguna, bermakna. Makanya papi pengen berguna, bermakna. Gitu. Yuk mari datang sama Tuhan, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya gak tahu di awal Januari ini saudara ngalamin apa. Tapi firman Tuhan berkata kalau semangatnya padam, semangat saudara padam, kekuatan saudara gak ada, tulangnya kering. Nah hari ini Tuhan ingetin tentang dua hal. Firman dan hidup di dalam kasih. Saudara, sambil saya cerita, waktu saya ngomong Tuhan ingetin tentang hubungan suami istri, hubungan papa dan anak. Kadang kita laki-laki ini kita bisa jago di luar. Berhasil di bisnis, keren di pelayanan. Tapi waktu sampai rumah, kita kayak sendirian. Anak kita sendiri, istri kita juga ngomongnya seperlunya. Gak ada kasih, gak ada kedekatan, gak ada hubungan. Tapi hari ini saudara, kalau saudara tahu bahwa saudara ada di posisi ini, mari datang sama Tuhan. Mari beri waktu buat Roh Kudus nyatakan sesuatu. Izinkan dia jamah hatimu. Izinkan dia berbicara dalam hatimu. Syakata koralama syete kararaba sundaralaba shanal. Ya, Tuhan mulai munculkan wajah-wajah itu. Orang-orang yang bersinggungan dengan engkau. Mungkin itu anakmu, mungkin itu keluargamu. Mungkin itu partner bisnismu, karyawanmu. Biarkan hari ini Roh Kudus bereskan hatimu. Terima kasih Tuhan. Ku berikan hatiku Dan jiwaku semuanya
bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, ralabasyata karalabata karalabasyata. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Bapak-bapak, Tuhan ada di dalam hidupmu. Itu sebabnya kalau ada hal-hal yang gak beres di dalam hatimu, biarkan hari ini ambil waktu untuk beresin. Karena kalau gak diberesin, hal-hal ini akan menjadi penghambat, penyumbat. Sama seperti jantung kita memompah, darah harus mengalir ke seluruh tubuh. Kalau ada yang tersumbat, akibatnya fatal. Roh Allah mau mengalir dalam hidupmu, membuat engkau menjadi berkat, membuat engkau mengalami anugerah yang berlimpah-limpah. Tapi seringkali ada sumbatan-sumbatan. Sumbatannya apa? Dosa yang gak diselesaikan, luka yang gak disembuhkan, kemarahan yang tidak diberesin. Kalau engkau ada hari ini, engkau boleh taruh tanganmu di dadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan jamah hati kami Tuhan. Sebagai pria Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengakui segala kesalahan, kekurangan dan dosa kami. Dosa kami terhadap istri, terhadap anak. Tuhan, kalau kami lebih banyak waktu di luar daripada bersama dengan mereka. Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, kalau kami seringkali Tuhan berbuat dosa. Pikiran kami, Tuhan hari ini kami datang. Jamah hati kami Tuhan. Tuhan, kami mau mengenal Engkau yang benar dan hidup di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kasih melanda hati kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati pria-pria yang sudah hadir hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah pengurapan Allah turun atas mereka. Mereka boleh menjadi kepala atas keluarga mereka. Kepala di pekerjaan mereka. Di dalam nama Yesus. Kekuatan dan semangat baru. Turun dalam hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Allah kita. Terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara diberkati firman pagi siang hari ini. Saya lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih untuk hambanya Bapak Taufik Barlian yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan memberkati setiap pelayanan keluarga Bapak. Puji nama Tuhan, saudara, kita akan mengembalikan setiap berkat yang Tuhan percayakan melalui persembahan kita siang hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa untuk persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biar firman yang sudah kami dengar boleh benar-benar tertanam di hati kami. Kami mau tangkap setiap firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biar firman itu mulai bertumbuh, berbuah, berakar kuat di dalam hati kami. Dan hidup kami sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan.
Mari Tuhan, kami bawa hidup kami sepenuh-penuhnya di tangan Tuhan. Tuhan yang terus melatih kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman. Dalam setiap masalah persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, kami percaya Tuhan yang memegang tangan kami, bahkan Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Tuhan memberkati secara khusus mengurapi hamba-Mu, Bapak Taufik Berlian yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Kiranya damai sejahtera, kekuatan, kasih, sukacita, bahkan shalom daripada Tuhan menyertai kehidupan hamba, menyingkapkan hal-hal yang baru bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh diajar, dilatih, semakin hari semakin mengenal Tuhan. Memberkati pelayanan hamba-Mu, keluarga, apapun yang dibuat, senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bentar kami akan mengembalikan setiap berkat yang Tuhan percayakan, kuduskan dan sucikan Tuhan. Semua hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin, amin. Baik rekan-rekan, mari berikan yang terbaik. Bagi rekan yang bertugas mengedarkan kantong kolektor, saya persilakan waktu dan tempat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Yes, amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih untuk setiap persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan, rekan-rekan pria yang terkasih, kita akan kembali bertemu pada bulan depan di tempat yang sama, di waktu yang sama, pada Sabtu kedua. Atau mungkin sedikit sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan kepada Pak Taufik, mungkin dari rekan-rekan semua. Belum mau pulang nih Pak, kelihatannya mesti diterusin lagi khotbahnya nih Pak. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya diberkati dengan khotbah Pak Taufik hari ini, makasih banyak Pak. Bahwa kita bisa mengalami semangat dari Tuhan ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Baik, silakan saya memberikan kesempatan sebentar, sejenak mungkin. Masih ada sedikit waktu. Ya. Saya hanya membatasi pertanyaan-pertanyaannya seputar konteks dari firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Taufik. Ya, itu udah. Belum. Nyalain Pak Jimmy, nyalain. Cek mic. Iya, iya. Bisa main punyanya baru bisa. Halo. Nah. Silakan Pak Nik. Itu saya mau nanya. Ya, silakan duduk dulu Pak Sem, silakan duduk. Pak Nik silakan. Itu tadi kan soal anak. Kalau dinasehatin kita ngegedein, nyekolahin keluar segala macam. Dia bantahnya, saya kan lahir ke dunia bukan kemauan saya. Hah? Bapak ibu yang bikin karena nafsu katanya. Jadi kita beranak.
Sekarang udah ini ngomel terus katanya gitu. Jawabnya apa kita orang tua? Tes. Tadi kan saya cerita nih, saya kasih contoh ya. Tapi saya juga belajar sih bahwa ada fase-fase tertentu kita ngomong sama anak bukan lagi sebagai mereka cuma sekedar anak, tapi juga menjadi sahabat buat mereka. Itu menolong banget. Jadi kami udah lama banget tuh nggak ada yang kalimat-kalimat yang tadi tuh. Kita lebih banyak diskusi lah, diskusi. Malah sekarang anak saya tuh bisa kalau dilihat papi maminya nggak cocok, nggak akur, malah mereka ngajak, ayo kita kumpul keluarga diskusi. Beneran Pak, diskusi. Jadi mereka bertumbuh dewasa lah. Misalnya saya kasih contoh ya. Tadi saya ceritakan misalnya di rumah saya nggak ada pembantu. Jadi istri saya yang ngepel, yang nyapu segala macam. Jadi kalau kita kayak saya ini pulang rumah nih misalnya. Baru sampai depan pintu istri saya ngomong nih bisa. Tolong sepatu dilepas di depan. Taruh di tempat sepatu ya. Jangan sepatunya masuk rumah gitu. Nah dulu saya kesel tuh. Kok gue tinggal di rumah kayak ngekos. Baru nyampe juga, belum juga minum, belum juga ngapa-ngapain udah denger suara gak boleh ini, gak boleh itu gitu. Nah saya cerita ke anak saya. Terus istri saya ngomong gini, loh mami ini gak masalah kalau papi masuk rumah nginjek teras pakai sepatu, maminya nggak masalah, walaupun mami yang ngepel. Tapi mami ini sering lihat kalau papi itu habis jalan pagi di teras rumah itu suka stretching, sit up, ngerti nggak? Jadi kan yang kotor bajunya papi, bener nggak? Jadi mami itu khawatir kalau nanti bajunya kotor, banyak kuman. Bukan karena mami karena ngepel nyapu mami perhitungan. Terus anak istri saya tuh hobinya nganter jemput anak. Udah kayak supir Grab. Sementara saya kerja, saya kalau balik saya yang ngelakuin, saya udah gak kuat, udah capek banget. Nah istri saya suka nganggep, oh, papi mah gak peduli, lebih pikirin pelayanan daripada nganter jemput. Sekali anak saya ngomong sama mami saya, sama istri saya, mami tahu nggak papi itu suka marah sama kita kalau kita minta mami jemput. Kalian udah gede, naik Grab, naik busway, mami bukan supir taksi. Papi marah loh. Kenapa? Karena papi takut mami capek. Tapi mami kan nggak pernah mikir kalau papi itu peduli. Jadi anak saya panggil dua-duanya suami istri, anak saya yang jadi juri, saudara. Bener, tapi kita jadi diskusi sama-sama keluarga gitu. Diskusi, ini kalian nih salah komunikasi loh. Maksudnya mami itu baik papi supaya gak kotor bajunya gini-gini. Maksudnya papi itu baik supaya mami gak usah capek. Tapi mami gak pernah ngerti, ini duduk bareng. Ngobrol dari hati ke hati. Bahwa ternyata kalian saling mengasihi tapi bahasanya beda. Tapi kan anak itu bisa sampai ke level itu Pak. Karena biasa diajak diskusi Pak, bukannya biasa dimarahin. Nah, jadi kalau misalnya di keluarga kita ngalamin yang kayak tadi itu kita ngomongin anak-anaknya apa ribut segala macam. Apalagi di umur-umur tertentu mesti diajak diskusi. Nah, tentu ini praktek hidup dalam Kristus. Kita berdoa buat mereka, kita kasih teladan buat mereka, kita kasih contoh-contoh yang baik. Kenapa saya ceritanya di tema semangat yang baru saya sharing ini? Karena saya dapat banyak menemukan kita tuh pria
Di luaran mah kerjaan bagus, di pergaulan oke, pelayanan oke, tapi kalau sampai rumah semangatnya patah. Ya kan? Nah, jadi saya kasih contoh-contoh. Ayo mulai bangun sama-sama. Saya malam tahun baru saya keliling Komsel. Kita ada 5 Komsel, saya keliling. Tapi pas jam 11 saya pulang sampai rumah jam 12 kita duduk bareng-bareng, kita ngobrol. Doa, ngobrol. Pengharapan anak saya apa yang gagal, apa yang berhasil, saya apa, istri apa, kita duduk bareng terus kita doain. Nah itu nolong saya untuk ngerti anak. Dan saya baru ngerti bahwa anak itu ternyata sayang sama kita. Waktu dia bisa ungkapin pikiran-pikiran dia. Misalnya, papi gak usah pikirin aku. Aku tamat kuliah, aku akan kerja, aku akan kumpulin duit, aku akan ambil S2 di luar negeri sendiri. Papi gak usah pikirin biayanya. Papi capek, papi cukup nabung buat masa tua papi sama mami. Jangan sampai nanti aku udah jadi berhasil, aku punya duit, papi disuruh jalan-jalan, sakit pinggang, saraf kejepit. Jadi terjadi dialog-dialog nih, Pak, terjadi dialog-dialog yang akhirnya kita ngerti, oh ternyata anak gue itu peduli, mikir. Tapi kalau kita ngomongnya udah nadanya tinggi, lu apa sih lu kuliah kerja, pulang rumah main game, ya udah, dia juga tinggi. Tapi kalau kita diskusi, masuk kamar, peluk, jangan malam-malam ya, ntar capek. Saya suka cerita sama anak saya misalnya, papi dulu waktu masih muda nakal, begadang. Umur papi udah 51 tahun ini, udah gak enak berasa. Pinggang sakit, udah gak kuat. Tidur jam 2, jam 1 bangun keliengan. Kenapa? Waktu masih mudanya diforsir, kamu jangan kayak papi. Lihat Popo umur 82, tiap pagi jalan pagi. Sehat banget, lincah banget. Kita jalan-jalan ke China, kita udah istirahat, Popo masih bilang, ayo kita jalan foto lagi. Kita aja yang 50 udah kayak udah mah duduk mah. Kenapa? Waktu masih mudanya enggak begadang, tidurnya cukup, enggak banyak pikiran. Kamu mesti belajar dari Popo. Jadi deket Pak. Nah, keluarga itu kota perlindungan. Setuju nggak? Kalau di keluarga kita bagus, ada yang mau ngajak kita ngaco-ngaco, kita nggak mau. Tapi kalau di keluarga kita nggak bagus, ada yang ngajakin ngaco, ya udahlah sekalian. Toh gue juga di rumah udah capek, lelah. Makanya perlu banget kita bangun keluarga, perlu banget. Bangun anak tuh perlu banget. Nah semua kita punya pergumulan pasti di keluarga. Setuju ya? Saya punya anak 3, wah macem-macem. Kasih sebut aja, dari merasa ada yang anak rasa insecure, merasa gak nyaman, stres, dibully, sampai pacaran. Semua kita pasti ngalamin lah. Nah tapi gimana kita bangun hubungan sampai ada komunikasi. Anak saya gak ada yang pacaran sampai hari ini. Bukan karena gak laku, karena kita ngobrol. Ngobrolnya itu enak. Tapi dari mana? Konseling. Siapa Pi? Kasihan teman papi anaknya SMA hamil. Kenapa? Kita bahas. Saya nggak lagi bahas dia, saya cerita. Tapi dia ngerti salahnya orang ini di mana. Ono kenapa Pi? Bergumul keluarga, ada masalah sama istri. Kenapa? Karena bangun hidupnya nggak benar. Jadi dia tahu betapa pentingnya. Kenapa? Ngobrol santai. Itu problemnya kita jarang ngobrol. Jarang kasih waktu. Tahu-tahu ngegas aja.
Itu sih. Gimana Pak? Aman. Halo, problem Bapak sama keluarga saya beda. Saya sama anak sih nggak pernah ribut. Yang sering ribut sama istri. Karena dia Katolik, saya Kristen. Wah udahlah, nggak ketemu titiknya. Saya boleh jawab nggak? Boleh. Tadi kan kita bahas ya, mengenal yang benar dan hidup di dalam yang benar. Mengenal yang benar, kita paham firman. Di dalam yang benar, tinggal di dalam Kristus. Mengasihi. Caranya hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Saya punya kokoh, sama, istrinya Katolik. Tapi menurut saya, bukan istri beda agama aja yang masalah, yang seagama aja bisa masalah. Banyak yang seagama, sekristen, segereja, seibadah kalau ngomong gak ketemu. Banyak Pak, bener banyak. Nah, tapi kan kita, ini saya ngomong supaya sebenarnya yang ngalamin gak ketemu ini bukan cuma Bapak. Dan menurut saya faktornya bukan karena beda agama. Faktor yang paling penting adalah menurut saya ya, ini saya belajar dari koko saya ya. Koko saya merasa dia lebih benar dari istrinya. Koko saya loh. Jadi kayak apaan Katolik sembahyang Bunda Maria misalnya. Ini misalnya ya, mungkin Bapak lain. Jadi kalau nyetir, meskipun mobilnya enak didudukin Alphard, khotbahnya khotbah Pak Niko. Jijat gini. Sementara istrinya ngerasa gini, ya lo kalau mau denger khotbah denger aja sendiri. Ini kan di mobil, kita mau ngobrol. Paham gak maksudnya? Bukan dengerin khotbahnya pendeta lu. Setelah lagu digede-gedein. Anak-anaknya komplain. Jadi saya ngeliat koko saya ngerasa Kristen lebih baik daripada Katolik. Padahal istrinya pengen, kalau emang lebih baik, tunjukin dong bahwa lu mengasihi kita. Paham maksud aku ya? Paham ya? Karena doktrin bisa gak diterima, doktrin bisa beda, tapi kasih Kristus tidak ada yang menolak. Jadi kalau koko saya curhat sama saya, lu lihat no sosok lu bla 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 bla. Oh, nggak penting kok. Nggak penting lu ajak berdebat. Bunda Maria itu gimana ini, nggak penting. Yang penting kok. Tiap pagi lu ajak doa bareng, lu peluk, cium, lu bilang aku sayang kamu. Itu lebih penting. Nanti kalau dia ngeliat lu benar-benar sayang sama dia, dengan suka rela, dengan hati yang rela dia akan ikut lu. Belajar sama-sama. Nah kalau bini lu ngomong gini sama gua, engkau lo kalau ngomong firman mah jago. Giliran ngasih tukang parkir 5.000 aja ngoceh. Gua mah fake terus terang, gua biar Katolik mah gua kalau kasih orang mau gua kasih tetangga apa orang susah mah gua ngitungan kolong-kolong. Waduh. Si cuancinya mah jago banget. Gak ketemu kan? Karena si sosok saya ngerasa gini, katanya Yesus kasih, lu ngomong kasih lu sendiri. Gak ketemu juga. Ini saya cuma kasih contoh aja gitu. Bahwa semua perbedaan, waktu kita belajar mengasihi, kasih itu kayak apa ya? Kayak lu mau ngomong gua apa deh, ya gua gak peduli deh, yang penting gua sayang sama lu, gua mencintai lu, gua mengasihi lu karena Yesus sudah mengasihi gua lebih dulu. Ketimbang saya juga membimbing beberapa orang yang mau nikah, satu Kristen, satu Katolik. Saya nyedam udah bilang-bilang jangan. Tapi keluarganya ngotot. Gimana coba? Keluarganya si cowok Katolik, keluarganya cewek Katolik, anaknya bertobat jadi Kristen. Papa mamanya setuju semua.
Jadi kalau mereka berantem, ketemu saya berantem, dia Katolik sih gini. Lu gak usah ngomong Katolik deh, kan lu juga yang jadi ya. Bagaimana lu mengasihi dia dan mengajarkan dia bahwa Kristus ada di dalam lu itu jauh lebih penting. Lu mau marah-marah dia Katolik, lu mau ngoceh, mau komplain, tapi lu sendiri hidupnya gak berubah, bangun siang, kerjanya masih gak bener. Lu mau ngomong apa? Ini saya ke anak rohani ini loh. Jadi menurut aku, kasih mengalahkan segala-galanya. Itu sih kalau jawab. Tapi kalau ditanya sampai kapan? Saya nggak tahu. Sampai kapan kita mengasihi? Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu selama kita hidup bersama, belajar mengasihi. Tapi Pak, sekali lagi jujur Pak, yang sama-sama orang Kristen juga nggak gampang Pak. Tanya sama Pak Gembala. Sama-sama Kristen, bicara konsep ya, bicara apa kepikiran, keseharian itu mesti dibangun bertahun-tahun, gak gampang. Kalau enggak jatuhnya ke perdebatan. Oke, itu sih jawabannya. Ada lagi? Gak ada? Oh iya. Cek. Shalom Pak Pendeta Taufik. Pak, ini kan tadi Bapak bicara mengenai keluarga. Ya, saya juga lagi belajar terus terang sama seperti Pak Taufik tadi bicara untuk anak-anak saya. Ya, emang nggak gampang dilakukan lah istilahnya. Sampai hari ini juga saya masih tetaplah belajar untuk anak yang paling besar karena dia udah tinggal terpisah sama saya sih. Tapi ya tetap saya tiap minggu belajarlah untuk ajak dia bareng gitu. Itu saya juga lagi belajar dan Pak Taufik tadi sudah jelasin. Saya tadi mau nanya cuma udah tadi Bapak ngomong jadi saya udah oke lah gitu. Nah yang pertanyaan kedua, saya kan banyak temen nih yang suka saya ajak jalan. Saya ajak ke kebun gitu, makan gitu. Nah dulu saya ada satu teman yang saya sering bawa. Lah. Nah singkat cerita, saya pengen dia berubah lah seperti Pak Taufik tadi bicarakan supaya ajak teman-teman gitu ya, saudara-saudara seiman lah gitu. Tapi ada satu waktu saya udah bicara sama dia maksudnya saya lihat nggak berubah gitu, masih tetap ya kelakuannya masih mau utamain diri dia lah sendiri gitu. Nah satu waktu saya bilang tolong jangan bongkar-bongkar saya punya barang ya, saya bilang gitu. Saya peringatin gitu. Tapi pas akhirnya pas pulang dia tetap lakukan hal itu gitu. Nah dari situ sampai hari ini saya nggak pernah bawa. Nah pertanyaan itu tetap masih di hati saya tuh nggak ada sejahtera lah di hati saya karena saya orangnya demen gitu bareng-bareng gitu nikmatin apa makanan bareng-bareng gitu. Nah dan juga hidupnya mungkin ya dia kan bukan dari maksudnya berada lah gitu ya. Saya pikir kan kalau kayak gitu kasih temen biar bisa senang juga lah gitu. Nah pertanyaan saya, apakah saya salah kalau saya stop gitu Pak? Nah sedangkan di keluarga saya, di istri saya juga sering bilang, lu gak salah bawa orang ini gitu. Yang udah tahu lu tahu gak benar tapi lu tetap bawa gitu. Saya waktu itu cuekin istri saya lah, mungkin udah 2-3 tahun lah. Tapi setelah saya ngalamin, saya lihat sendiri gak berubah. Saya tanya Tuhan gimana? Udah sekarang saya belajar, saya udah setahun ini saya stop lah gitu. Nah ini mumpung tadi Bapak kan khotbahin gitu mengasihi saudara gitu. Nah apakah saya salah gitu kalau saya lakukan itu Pak? Itu aja pertanyaan. Oke. Kalau salah nggak salah saya nggak tahu Pak, saya bukan hakim. Tapi ini benar Pak. Tapi gini, kalau misalnya dia dibawa ke rumah keluarga nggak nyaman, ya jangan dibawa ke rumah. Tapi Bapak bisa di luar rumah kalau keluarga nggak nyaman. Karena Bapak kan akan berdiri menjaga perasaan istri, anak, juga perasaan teman. Bener nggak? Bapak bawa dia ke rumah, kalau istri Bapak nggak suka kan repot. Dia juga akan tahu bahwa istri Bapak nggak suka. Jadi nggak enak. Jadi ya jangan dibawa ke rumah kalau emang istri dan anak nggak siap. Tapi Bapak bisa ajak ke tempat lain. Misalnya
makan sama dia berdua, bangun hubungan ngopi berdua, nggak perlu ke rumah. Terus perubahan Pak. Kita ini cuma bisa nabur Pak. Pertumbuhan dari Tuhan. Saya banyak banget Pak. Muridin orang, banyak banget saya frustasi. Banyak banget saya itu ngebina orang sampai saya nangis. Tapi setelah sekian tahun, setelah nggak sama saya, berubah. Saya 8 tahun Pak, ada ngebimbing orang, ngerokok aja kagak berhenti. Udah capek banget, saya aduh kalau doain dia udah bengal banget lah. Eating segala macam. Nggak lama pulang dari luar negeri. Dia di sana bisa doain orang. Bosnya didoain. Doain ya Kak. Komsel di sana. Kecil-kecilan karena di luar negeri itu ke gereja ya cuma begitu doang. Jadi kita biasa tuh kalau malam minggu gitu kumpul di rumah sama tetangga. Ya gue coba sharing. Berubah. Istrinya bilang dia sekarang sama gue sayang banget. Berubah. Padahal sama gue udah makan hati. Nah, Tuhan yang ngerjain. Kita mah yang nabung. Semakin kita gak berekspektasi, kadang kita semakin tulus. Semakin gak kecewa. Nah kalau saya misalnya berbuat baik sama Pak Gembala ya, saya berharap sesuatu. Begitu gak sesuai kan saya kecewa. Kalau saya nabur doang nih, saya gak berharap apa-apa. Karena saya tahu Tuhan juga udah banyak memberi saya. Ini saya bisa mengasihi, ini karena Tuhan mengasihi saya loh. Jadi selama saya merasa Tuhan masih mengasihi saya masih punya kemampuan buat mengasihi yang lain. Jadi ya udah, gitu aja udah. Nah itu kalau kita lakukan konsisten, revival. Saya sama Pak. Saya seneng ngumpul. Dan kalau istri saya nggak ngelarang, itu rumah saya bisa 24 jam. Pasti banyak yang datang. Cuma istri saya rasa kasihan. Dia yang nyapu, dia yang ngepel, dia yang segala macam, kita nggak punya pembantu. Dan macam-macam ngumpulin orang, ya toilet saya jadi mampet lah. Pintunya jadi dol. Saya kagak tahu tuh pakai tenaga dalam dari mana. Yang flasan toilet lepas. Ada-ada aja yang bikin emosi mah. Orangnya mau pulang kita berantem di rumah ya kan. Ya udah kalau emang nggak bisa ya jangan ketemu di luar. Supaya apa? Saya jaga perasaan istri, perasaan anak. Belum lagi kalau lagi berantem. Orang datang ke rumah saya konseling jam 11 malam teriak-teriakan suami. Anak saya sampai stres. Alami. Ya udah jangan dibawa ke rumah, saya aja yang ke rumah dia. Udah dia mau berantem ya udahlah. Itu sih. Tapi Bapak luar biasa. Oke? Oke, terima kasih ya. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Taufik untuk penjelasannya, rekan-rekan yang bertanya. Jadi kalau ada waktu kita mau sambung lagi ya. Karena waktu juga yang membatasi kita. Sebelum kita closing, saya minta dengan hormat Pak Gem untuk memberikan closing statement mungkin. Persilahkan waktu dan tempat. Baik, shalom. Saya tadi telat karena saya khotbah di Komunita ya. Dan saya sudah baca juga pelajari materi dari Pak Taufik, karena sebelum khotbah, semua pengkhotbah itu kirim materinya ke saya. Jadi saya pelajari dulu. Tapi saya bukan kebetulan, tadi saya sedikit sharing dari apa yang Pak Nick bicarakan dan juga Ko Irwan ya. Barusan tadi ini gak kebetulan, saya waktu lagi berkaca, gitu ya. Itu anak laki-laki saya menangkul saya. Pak, mau diskusi Pak, mau tanya. Ini kalau begini nih pasti ada masalah nih gitu kan, apa gitu kan. Apa, kenapa gitu kan. Mau tanya, Pak kalau Papa punya teman terlibat pinjol,
Papa gimana Pak? Saya bilang, beresin sendiri, bilang gitu kan. Tuh firman Tuhan tuh, di Amsal 23 nggak salah tuh. Janganlah kamu menjadi penanggung utang orang lain. Terus saya tanya, siapa? Itu. Jangan nggak sebut ya. Sahabatnya katanya gitu kan. Sahabat kan? Kan teman kan? Berapa? Besar Pak, ratusan juta. Tahu nggak anaknya ini anak orang kaya. Anak salah satunya ya? Ya, anak salah satunya. Dikasih mobilnya si RV ya? Oh, HRV ya? Wah, di kuliah segala macam, anak orang kaya. Anak saya berapa kali nginep rumah dia, gitu. Tapi bapaknya nggak berperan. Ini anak bermasalah, dari mulai sekolah juga sudah suka curi. Terus dia bilang begini, Den, cuman 2. Bilang teman kamu itu cuman 2. Dia bayar atau dia menghilang. Kenapa? Karena ojol ini kan nggak resmi. Nggak resmi kan? Nggak. Secara hukum kamu nggak kena apa-apa, cuman pasti akan diintimidasi, cari, teror segala macam. Cuman 2, kamu bayar, bilang sama dia, bayar atau menghilang. Hilang itu begini, ganti nomor HP, pindah tinggalnya, ya sementara pindah rumah tua, cari kos lah, menghilang. 6 bulan sampai setahun selesai masalah. Dan itu saya sudah berkali-kali konsultasi dengan baik itu pengacara maupun pihak dari siapa namanya DC debt kolektor, karena saya punya banyak kenalan debt kolektor gitu kan. Nggak hanya di rumah Pak, di Roksi juga ada gitu kan. Cuma 2 itu aja. Terus saya bilang gini, tapi saya bilang gini, Den, berarti ada yang salah sama kamu. Kan dia sahabat kamu, kenapa dia bisa begitu? Udah lama nggak ketemu Pak gitu kan. Harusnya kamu kalau jadi sahabat, siapapun yang menjadi sahabat kamu, dia harus jadi lebih baik. Kamu harus mentransferkan nilai-nilai baik. Kamu lihat teman-teman Papa semua, SD mau SMP mau sekarang, semuanya baik-baik loh. Atau setidaknya dari nggak baik jadi baik. Kalau dia nggak mau jadi baik, pasti dia akan pergi. Karena Papa nggak mau toleransi terhadap hal-hal yang tidak baik. Kemarin teman saya datang ke sini, rambutnya gondrong. Dia dulu sama saya sama. Dia masih suka okultisme. Dia datang ke sini kenapa? Karena dari teman saya itu, Pak Steva tuh, teman SD saya tuh. Dia mau tahu, lu kan dulu kan juga ngelmu, kok lu bisa berubah jadi pendeta? Nah, teman saya mau rokok. Bro, gua izin rokok ya di luar ya. Saya dengan karena sahabat apa teman ya, lu sini gue gampar loh. Kalau rokok jangan di sini gitu kan. Udah akhirnya kami pergi makan keluar, bro gue izin rokok ya gitu kan. Lu masih ngerokok? Enggak, nih rokoknya rokok obat katanya. Bukan vape, rokok obat. Jadi dengan rokok katanya segala penyakit bisa sembuh katanya gitu kan. Nah intinya begini, kita harus ajarkan pada anak-anak kita. Ya untuk anak kita juga ya berteman dengan baik dan menjadikan teman-temannya harus baik. Karena gimana? Kita harus mengajak dan mendidik anak-anak kita jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Gak cuman instruksi, tapi contoh itu yang paling penting. Nah, saya tutup sampai sini. Saya kasih pengumuman. Nanti tanggal 31 Januari di lantai ini juga gereja kita jadi tuan rumah penyelenggaraan pelatihan seminar Bapa sepanjang kehidupan. Itu dari jam 9 sampai jam 3 sore. Tanggal 31 Januari. Hari Sabtu ada seminar juga kita akan dibawakan, tapi bisa lah nanti apa kan 9 sampai 3, kalau PPW kan 10 sampai 12 kan. Oh, ada juga seminar kesehatan ya. Ya, boleh pilih lah gitu kan. Nah, itu memang khusus untuk Gembala Jakarta Pusat. Gembala Jakarta Pusat, tetapi untuk jemaat kita ada privilege. Kalau ada yang mau ikut silahkan. Gitu, tempatnya di sini. Nah, itu kita bisa belajar nanti. Bagaimana kita menjadi bapak yang baik. Itu aja pengumuman dari saya dan juga closing statement. Mari kita tutup dengan doa berkat. Mari kita bangkit berdiri. Dan juga sedikit pengumuman lagi. Tadi saya khotbah tentang sepadan.
versi perempuan. Nah bulan depan kan saya kan juga di sini kan, kita ada grup sharing, saya juga akan bawakan materi yang bersama tentang sepadan tapi versi. Tadi saya bilang sama ibu-ibunya, ibu jangan ngomong dulu ke suami-suaminya ya. Saya soalnya bulan depan dapat materi yang sama tapi versinya berbeda. Tadi versi perempuan, bulan depan versi lain. Mari kita naikkan satu pujian. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama kata. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak-bapak yang terkasih, ibadah kompi kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Terus berkati. Amin. Selamat siang. Selamat siang. Teman-teman, sebelum kita keluar kita mau foto bareng dulu yuk dengan Pak Taufik dan Pak Gembala.